Saya menegur keras Kadis Kesehatan. 3 dokter putra-putri asli Sitaro akan dipecat. Saya mengkritik keras pemerintah daerah. Kesalahan mereka apa? Bisakah diberikan kesempatan bagi mereka? Sedangkan mereka kesalahannya hanya untuk bersekolah spesialis. Mereka mau meningkatkan kapasitas SDM mereka, tetapi tidak disupport oleh pemerintah daerah, dan mereka bersekolah dengan biaya sendiri, tapi ini disalahkan. Sejak bulan April mereka sudah tidak menerima tunjangan dan mau dipecat. Saya pertanyakan kepada Kadis Kesehatan, di mana hati nurani kita? Ini mau membunuh masa depan keluarga dokter ini, masa depan anak-anak dokter ini. Kita sebagai manusia jangan hanya bicara kasih, tetapi tidak diterapkan dalam setiap pekerjaan kita. Saya pertanyakan lagi, sebenarnya kita tidak krisis dokter ahli atau dokter anestesi, tetapi kita harus menciptakan dokter ahli atau dokter anestesi dengan kita membantu menyekolahkan mereka mengambil dokter spesialis. Miris di negeri 47 pulau ini, 3 putra putri Sitaro anak daerah dokter ambil spesialis itu sekarang dari April sudah tidak terima gaji dan mau dipecat. Yang merekomendasikan itu adalah Pak Kadis sendiri sudah tanda tangan. Sekarang berkasnya sudah di BKD. Kita sudah kekurangan dokter ahli, bergantung ke orang luar, mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat. Kita mau memajukan Kabupaten Kepulauan Sitaro dan memberdayakan putra-putri kita, tetapi ini dalam proses pemecatan. Saya sangat kurang respect ini Pak, dan menyesalkan karena kenapa harus dipecat putra-putri Kabupaten Kepulauan Sitaro. Mestinya kita bersama-sama bangga bangun Sitaro Pak. Kalau semua disekolahkan, tidak ada masalah kita. Dokter spesialis disekolahkan saja, anestesi atau lain-lain, mungkin putra-putri, orang keluarga, orang sanak saudara. Saya mengharapkan Pak Kadis agar 3 orang yang sudah di BKD ini berkasnya tolong dipertimbangkan lagi. Yang 1 orang itu bukan main Pak. Sekolah spesialis itu ibunya jual bangunan, jual RW. Saya sering beli itu Pak, bahu-bahu menyekolahkan. Di mana letak kemanusiaan kita? Jangan selalu orang bercerita gereja, bercerita kasih, tetapi dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari Pak, kita sudah menutup jalan dan berkat seseorang. Saya harap Pak Kadis bisa mempertimbangkan lagi. Orang 3 ini mungkin kesalahan administrasi atau ada masalah sedikit. Kalau ada masalah politik, ya sudahlah, sudah lewat Pak Kadis. Tolong dibicarakan lagi ke atas. Tapi Pak Kadis jangan lupa, dunia ini tabur tuai. Apa Pak Kadis tabur, pasti Pak Kadis dan anak-anak Pak Kadis tuai lagi. Saya harap dipertimbangkan lagi, mohon Pak Kadis fasilitasi. Yang pertama soal ketiga rekan saya para dokter. Sebelum kami melakukan surat menyampaikan rekomendasi itu, pertama kita harus membedakan para dokter ini adalah ASN yang harus patuh pada aturan, ya. Ini keputusan untuk proses ini bukan
sudah bertahun-tahun diproses, mungkin 4 tahunan atau 3-4 tahun, dan saya kebetulan yang mengeluarkan rekomendasi karena prosesnya sudah sedemikian lama dan ada proses-proses yang sudah dilakukan supaya hal ini tidak terjadi. Namun sampai pada saatnya sepertinya sulit kerjasama dengan para teman-teman ini ketika mereka misalnya diundang hadir lagi, mungkin beresiko di tugas mereka. Nah, di sisi ini saya sebagai kepala OPD di Dinas Kesehatan punya kewajiban untuk menjalankan peraturan pemerintah. Jadi undang-undang tentang kepegawaian itu harus dilakukan. Nah, ada tahap-tahap Pak. Jadi dari beberapa tahap-tahap itu kita sudah lakukan, sudah menyampaikan ke dokter ini supaya dengan membaca apa yang dilakukan itu mereka juga harus respon dengan baik apa yang dilakukan. Nah, oleh karena itu saya menjalankan kewajiban saya untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Jadi ada beberapa memang mereka kesana itu ada yang belum ada rekomendasi sudah sekolah. Padahal sudah diberikan arahan coba dulu bercerita bagus-bagus baru tinggi. Dan beberapa alasan lain, misalnya mereka sudah terlalu lama tapi tidak memenuhi kewajiban, misalnya di BKD mengirimkan hasil studinya atau sebagai laporan apa saja. Nah, kami sudah menerima semua keluhan-keluhan itu dan sudah memberi jalan keluar. Makanya kami sudah bilang tadi, mereka adalah ASN yang harus tahu aturan. Oleh karena itu, sebagai Kepala Dinas Eselon 2 saya punya kewenangan menjatuhkan hukuman sampai pada, kalau saya tidak salah ingat, menunda kenaikan pangkat 1 tahun. Nah, setelah itu Pak, saya teruskan ke lebih atas dari saya untuk bagaimana. Di atas itu juga sudah berupaya ada semacam anjuran untuk mereka segera menghubungi atau datang. Terakhir pada 2 minggu lalu salah seorang dokter kami mendapatkan info dari OPD yang mengurus itu, tolong hubungi yang bersangkutan untuk datang. Saya sudah hubungi. Tolong datang dok supaya ini barang boleh selesai. Jadi Pak, mohon maaf, kami tidak sampai hati harus melakukan ini, tapi tugas saya kepala OPD dan teman-teman dokter ini adalah ASN yang harus kita berikan hukuman karena mereka kurang disiplin juga. Kalau tidak Pak, semua orang-orang pasti akan melihat masa dia boleh, kita dimulai dan kacau sekali nanti di dinas kesehatan. Jadi Pak, Bapak mungkin sangat paham mengapa saya harus melakukan ini sebagai tanggung jawab kepala OPD Bapak. Yang sekali lagi 3-4 tahun ini prosesnya sudah jalan dan kebetulan tahun ketiga dan keempat saya yang menghandle mereka. Kami juga sangat berharap proses ini akan berhenti. Tapi saya sudah serahkan karena kewenangan saya sudah selesai, tinggal proses masih berlangsung. Mudah-mudahan Pak, ketiga teman ini ada waktu segera datang sesuai dengan permintaan dari OPD yang mengurus. Terima kasih Pak. Dalam setiap pekerjaan harus ada kasih. Walaupun melawan aturan, kita harus ada kebijakan. Kasih harus dalam perbuatan, bukan hanya dalam perkataan. Saya menegur keras Kadis Kesehatan. Saya minta diberikan solusi kepada mereka bertiga ini, putra-putri kebanggaan Sitaro yang sudah sekolah spesialis tapi mau dipecat